Jadi kasih Kristus itu, keintimannya dengan Kristus, yang mengubahkan hidupnya secara radikal. Radikal artinya mengakar ya, bukan radikal dalam artian keras yang disalahpahami di masa kini. Jadi setiap hari Rasul Paulus yang dia pikirkan adalah bagaimana dia mau memberitakan Injil. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus bisa dengan segenap hati dan bersungguh-sungguh melakukan pelayanannya? Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat pagi, sahabat Morning Grace. Semoga di pagi ini kita semua baik-baik saja. Seperti teman-teman saya di ruangan ini semuanya baik-baik saja ya. Gimana kabarnya, Advent? David? Alfa ya? Pagi ini kita akan bersama-sama kembali merefleksikan bagian firman Tuhan menjadi bekal hidup kita. Terlebih dalam suasana Prapaskah, kita diajak semakin mendekat kepada Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya waktu anugerah-Mu ini boleh kami menikmati dengan penuh syukur dan sukacita. Dan kami mau mengisinya dengan semakin menyatakan syukur kami, merenungkan firman-Mu, dan membawa firman-Mu bagi siapapun yang rindu mendengarkannya. Saat ini firman-Mu sedia lagi kami akan renungkan bersama. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace, setiap hari ketika kita bangun, apa yang mendorong kita untuk menjalani hidup? Tentu ini pertanyaan mendasar yang bisa kita renungkan. Saya mau tanya Advent dulu deh. Kalau bangun pagi, yang dipikirkan itu apa? Tugas-tugas kuliah yang belum selesai, tugas akhir seperti itu, Kak. Jadi biasanya bangun langsung tugas nih. Oke. David gimana, David? Kalau aku mungkin kurang lebih sama-sama Kak Advent, karena itu kayak salah satu yang utama lah saat ini, karena sekarang kan masih jadi mahasiswa, apalagi jadi sekarang tuh sudah semester akhir, jadi tugas akhir tuh yang paling dipikirin banget sekarang tuh. Oh iya. Jadi aktivitas utama ya, kalau kita mahasiswa ya tentu mata kuliah. Ya jadi seperti teman-teman saya ini
Mungkin yang mendorong kita adalah tugas yang belum selesai, atau yang sudah bekerja pekerjaan rutin yang harus dikerjakan, atau mungkin ada yang punya hutang, ya, entah itu kredit atau mungkin pinjol, ya, yang harus dibayar. Jadi pagi-pagi bangun langsung mikir itu. Atau ada yang tidak mikirin apa-apa, kosong aja, ya. Tidak merasakan apa-apa, ya hidup seperti biasa aja. Nah, salah satu bagian firman Tuhan yang kita refleksikan hari ini mengajak kita untuk lebih dalam menjawab pertanyaan ini. Dan yang menjadi salah satu teladan kita dalam merefleksikan itu adalah Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus dalam segala bentuk pelayanan yang dia lakukan, dia melakukannya dengan segenap hatinya. Jadi setiap hari Rasul Paulus yang dia pikirkan adalah bagaimana dia mau memberitakan Injil. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus bisa dengan segenap hati dan bersungguh-sungguh melakukan pelayanannya? Kalau kita baca di ayat 14 dan 15, dia mengatakan, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma." Jadi Rasul Paulus memberitakan Injil itu dengan memakai istilah rasa berhutang, ya. Merasa berhutang menyampaikan Injil kepada semua orang, termasuk kepada kita yang belum berjumpa dengan dia. Nah, dalam konteks di masa lalu kan dia belum berjumpa dengan banyak orang, tapi dia mengatakan, aku merasa berhutang untuk menyampaikan itu. Padahal orang belum melakukan apa-apa sama Paulus. Tapi apa yang membuat dia merasa berhutang? Tentu karena dia sudah merasakan kasih Kristus dalam dirinya. Jadi kasih Kristus itu, keintimannya dengan Kristus, yang mengubahkan hidupnya secara radikal. Radikal artinya mengakar, ya, bukan radikal dalam artian keras yang disalahpahami di masa kini. Dia secara radikal, secara mengakar, didorong oleh Injil Kristus untuk mengabarkan Injil kepada semakin banyak orang. Jadi Rasul Paulus merasakan dorongan semangat itu dan mewujudkannya dalam perkabaran Injil sesuai dengan panggilannya. Nah, mungkin tidak semua kita sama dengan Rasul Paulus, ya, memiliki panggilan untuk kesana kemari menjadi evangelis, memberitakan Injil, atau seperti saya yang menjadi seorang pendeta. Mungkin seperti David saat ini menjadi mahasiswa, mungkin panggilannya suatu saat akan menjadi kontraktor atau apa, ya, teknik sipil kan, ya. Atau Advent bioteknologi, ya, menjadi penemu, ya, amin. Ya, kita tidak tahu panggilan kita masing-masing, teman-teman dalam ruangan ini, siapapun teman-teman sahabat Morning Grace, kita masing-masing punya panggilan, dan dalam panggilan itu kita punya satu hal yang sama, yaitu semangat karya Kristus yang sudah kita rasakan. Nah, dengan semangat karya Kristus yang sudah kita rasakan bersama-sama itu, mari kita digerakkan oleh semangat itu dan mewujudkannya dalam setiap panggilan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan saja. Lakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan setiap yang kita lakukan itu yang akan dirasakan orang, sehingga rasa berhutang seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus juga kita pakai dalam semangat kita. Mungkin orang belum meminjamkan sesuatu pada kita, tapi kita berhutang untuk menyampaikan Injil kepada mereka melalui panggilan kita masing-masing. Jadi merasa berhutanglah untuk melakukan yang terbaik sebagai bagian dari Injil Kristus yang hidup, yang bisa dibaca dan disaksikan oleh semakin banyak orang. So live the life that Christ has given to you. Be a living text that can be read by everyone, so that everyone will praise our Lord Jesus Christ. Soli Deo Gloria. Amin. Firman Tuhan. Mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk kita semakin menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita refleksikan. Kita berdoa. Kami percaya kuasa-Mu, ya Kristus, kami nikmati, dan kami mau semakin didorong oleh firman-Mu
semakin didorong oleh karyamu dalam hidup kami. Kami mau menjadi teks yang hidup, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan dari semua itu kami bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus mengobarkan semangat kami untuk semakin menjalani hidup ini, didorong oleh kuasa kasih Kristus. Tuntun kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.